Halo, perkenalkan nama saya Andini Syafitri dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 7, yaitu mengenai relativitas. Simak videonya ya. Pada materi relativitas ini, kita akan membahas yang pertama-tama mengenai gerak relatif. Gerak relatif adalah besaran gerak yang teramati, bergantung terhadap pengamat. Relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan cahaya. Untuk kecepatan yang tinggi, diperlukan transformasi Lorentz. Pada teori relativitas umum, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi muncul sebagai bagian dari ruang dan waktu. Gravitasi tidak ada begitu saja, melainkan merupakan hasil dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan adanya sebuah besaran massa. Sehingga massa ini membuat ruang dan waktu menjadi melengkung. Begitu juga dengan benda-benda sekitar lingkungan yang tertarik mendekati sumber lingkungan. Teori relativitas khusus. Seperti yang telah disebutkan, relativitas mempercayai bahwa yang mutlak adalah hukum fisika dan juga kecepatan cahaya. Sedangkan ruang dan waktu adalah relatif. Einstein menemukan teori relativitas khusus yang mempercayai dua postulat. Satu, postulat pertama, bahwa hukum fisika adalah mutlak atau memiliki sifat yang sama pada setiap kerangka acuan yang konstan atau tetap, inersial. Artinya, pada setiap kerangka acuan yang konstan bergerak konstan atau tidak bergerak sama sekali, hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Postulatan yang kedua yaitu menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan serta memiliki nilai C sama dengan 3 kali 108 m per s dan tidak tergantung pada sumber cahaya dan posisi si pengamat. Sebagai contoh, dalam satu kerangka acuan terdapat dua pengamat, di mana satu bergerak dan satu diam. Keduanya mengamati sebuah peristiwa yang sama, maka keduanya memiliki perbedaan sudut pandang terhadap ruang dan waktu. Yang kedua, yaitu penjumlahan. Kecepatan relativistik. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Relativitas kecepatan transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Parameternya relatif terhadap kerangka yang awal. Transformasi inversnya berbentuk serupa dengan parameter negatif dari kecepatan tersebut. Nama transportasi ini dinamai dari fisikawan Belanda Hendrik Lorentz. Bentuk paling umum dari transformasi ini dengan parameter sebuah konstan real V melambangkan kecepatan sejajar sumbu X. Dituliskan sebagai berikut. Pemekaran waktu. Efek bertambahnya lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian ini dikenal sebagai pemekaran waktu atau dilatasi waktu.
Dilatasi waktu dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini menjelaskan bahwa adanya kemungkinan pemendekan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif. D. Massa, momentum, dan energi relativistik. Yang pertama, massa relativistik. Massa merupakan besaran yang bergantung pada pengamat. Ini artinya, massa benda akan menjadi lebih besar terhadap pengamat daripada massa ketika benda diam. Sehingga, rumus massa relativistik yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Yang kedua, yaitu momentum relativistik. Dalam kerangka acuan inersia, untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif, karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut momentum relativistik benda. Secara matematis, persamaan momentum dituliskan sebagai berikut. Tiga, kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan bab 7 mengenai materi relativitas dari saya. Terima kasih.